Media Perjuangan, tolong disetting konversinya di mana? Oke, cukup. Oh, diputar. Bendera, jangan lupa bendera. Ayo kawan-kawan semua merapat yuk. Yuk kawan-kawan semua merapat. Ini tentang nasib dan masa depanmu. Bang, munduran dikit bang. Bendera Partai Buruh maju ke depan. Video dari gua aja. Kalau nggak video. Ya, 1 menit lagi rekan-rekan media. 1 menit lagi. 1 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan hasil audiensi dan pertemuan dengan perwakilan pihak istana. Perkenalin siapa? 1 menit lagi, rekan-rekan media. Sudah siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih teman-teman wartawan, media cetak, media online maupun media televisi. Terima kasih atas waktunya bahwa saya, Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Barat, hari ini kami melakukan aksi ke Istana Negara dalam rangka melakukan protes meminta keadilan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang disebabkan karena Gubernur Jawa Barat tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Barat yang diusulkan oleh kabupaten kota tidak di-SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat dan atau di-SK-kan dicoret-coret usulan dari kabupaten kota. Kenapa hal ini kami protes? Kenapa hal ini kami minta keadilan kepada Pak Prabowo? Dasar kami adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa Gubernur Jawa Barat dalam menentukan upah minimum sektoral kabupaten kota atas rekomendasi daripada bupati dan wali kota. Tetapi realitas di lapangan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi unsur pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan unsur Apindo, memaksa untuk melakukan pembahasan upah minimum sektoral kabupaten kota yang diusulkan oleh kabupaten kota. Padahal di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 itu tidak dibenarkan. Karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi dapat melakukan pembahasan, revisi maupun usulan kepada gubernur. Itu tidak dibenarkan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, tuntutan kami hanya satu. Yang pertama, revisi UMSK 12 kabupaten kota se-Jawa Barat dan tetapkan 7 kabupaten kota yang belum di-SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat tentang UMSK. Hal ini kawan-kawan sekalian, aksi hari ini adalah aksi pertama ke istana. Tadi yang menerima adalah dari Wamen Sesnek dan Wamen Naker, dan beliau berdua menyatakan akan memanggil Gubernur Jawa Barat dan memanggil Gubernur DKI juga dalam rangka untuk membenahi, untuk meluruskan tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Beliau menyampaikan bisa jadi Pak Gubernur ini nggak paham, yang justru mendapat masukan-masukan dari bawahannya yang melalui Dewan Pengupahan Provinsi unsur pemerintah, memberikan masukan-masukan sesat, memberikan masukan-masukan yang menyesatkan, sehingga Pak Gubernur yang nggak paham terus langsung mengeskakan. Sekali lagi, hari ini adalah aksi pertama. Kalau sampai ternyata putusannya nanti di SK-kan, misalkan revisinya pun tidak sesuai rekomendasi dari kabupaten kota, kami pastikan, saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, kami pastikan pasca liburan besok awal tahun, kami akan lakukan aksi secara kontinu di Istana Negara. Artinya secara kontinu bisa setiap seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, dan kami pastikan akan membawa masa lebih besar lagi karena hari ini menjelang liburan, sehingga masa kami tidak kurang maksimal bagi kami. Tapi pasca tahun baru nanti saya pastikan puluhan ribu, di atas 20.000 buruh dari Jawa Barat pastikan akan datang ke istana. Nah, mungkin itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan, nanti ditambahkan Bung Dadan sebagai dari perkenalan dari SPN. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Perkenalkan saya Dadan Suryana, Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat. Kami tadi diterima di dalam, sudah jelas disampaikan terkait regulasi ya, dan tidak terbantahkan bahwa yang kami sampaikan terkait PP 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Prabowo, bahwa betul memang Jawa Barat ini melanggar. Tadi Kementerian menyampaikan mungkin Gubernur tidak tahu, tapi kan ketidaktahuan itu kan membuat akhirnya UMSK ini tidak sesuai dan terjadi kericuhan seperti hari ini gitu. Dan kami berharap bahwa tadi yang disampaikan oleh Kementerian, kedua kementerian tadi untuk segera bertemu dengan Deddy Mulyadi ya, agar revisi UMSK ya, yang kita inginkan, karena hari ini ada berita bahwa memang kemarin Sekda Jawa Barat menyampaikan akan ada revisi terkait dari 19 rekomendasi dari kabupaten kota. Tapi saya berkeyakinan bahwa revisi yang dilakukan itu tidak akan sama dengan rekomendasi dari bupati wali kota. Jadi revisi itu harus diartikan bahwa revisi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh bupati wali kota, bukan asal revisi ya. Karena PP 49 sebagai bupati tadi itu sudah jelas, tidak ada satu pasal pun di PP 49 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi unsur pemerintah ya untuk merubah, merevisi atau bahkan mengomentari juga tidak ada. Karena yang bisa diberikan arahan atau saran pertimbangan oleh Dewan Pengupahan Provinsi hanya upah minimum kabupaten kota. Tapi UMSK tidak ada kewenangan sedikit pun ya Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengoreksi. Kalau UMK itu bolehlah gubernur minta pendapat dari Dewan Pengupahan Provinsi. Tapi kalau UMSK tidak ada. Jadi rekomendasi bupati wali kota itulah yang harus dieskakan oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kebohongan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa sudah sesuai rekomendasi itu tidak benar sama sekali. Ya. Tidak benar sama sekali bahwa Purwakarta tidak ada rekomendasi, ada 19 kabupaten kota sudah clear. Bupati wali kota tanda tangan rekomendasi upah minimum sektoral untuk di Jawa Barat. Tapi faktanya 7 dihapus, 12 dikoreksi dan lain-lain. Jadi tadi saya sampaikan bersama sepakat bahwa kami KSPI kita minta agar revisi upah minimum sektoral Kabupaten Kota Jawa Barat sesuai persis, tidak ditambahi dan dikurangi dengan rekomendasi Bupati Wali Kota terkait UMSK. Itu mungkin. Terima kasih. Oh siap, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Andre Rasulullah. Saya tadi mewakili Perda KSPI DKI Jakarta. Tadi saya menyampaikan 3 hal penting bahwa DKI Jakarta terkait putusan UMP itu kami kecewa, kami menolak. Jadi yang pertama, kami minta revisi UMP DKI Jakarta. Beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi bahwa yang pertama, kebutuhan hidup layak yang ada di DKI Jakarta saat ini itu nilainya yang diajukan oleh rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Pengupahan Unsur Pekerja itu di mana yang diajukan adalah KHR, tetapi pemerintah DKI Jakarta saat ini memutuskan jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Tadi saya sempat membandingkan bahwa Kabupaten Bekasi aja itu upahnya lebih tinggi dari ibu kota DKI Jakarta. Mereka kaget. Apa kagetnya benar-benar tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu? Dan sempat menanyakan berapa UMK di masing-masing. Kami sampaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan upah sektoral, bahwa di DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan upah sektoral di mana ada 8 sektor dan 55 subsektor. Kalau kita mengikuti PP 49 pasal 53B, salah atau syarat ketentuan untuk mendapatkan sektoral adalah lebih dari satu perusahaan. Di situ saya protes. Kondisi perusahaan di Jakarta ini masih banyak perusahaan yang tinggal satu, tapi karyawannya itu bisa 1000, bisa 2000. Masa karyawan yang 1000 karena hanya tinggal satu perusahaan, dia tidak dapat sektoral kalau mengikuti PP 49. Dan dibandingkan dengan 2 perusahaan yang karyawannya cuma 100, 200, 300, dia dapat. Itu tidak adil menurut kami, buruh DKI. Nah, yang ketiga, saya sampaikan terkait nilai upah sektoral. DKI Jakarta meminta 100% perhitungannya mengikuti kebutuhan hidup layak ya, atau 5.800.000 sekian.
5% dari situ kami minta. Nah, tadi kami menekankan DKI Jakarta karena tanggal 7 ada rapat Dewan Pengupahan, kami minta Gubernur DKI Jakarta dipanggil sebelum tanggal 7 dan mereka menyanggupi itu. Nah, nanti terkait revisi, mudah-mudahan tadi Wamenaker mengerti bahwa pernah terjadi revisi UMP DKI Jakarta di zaman Pak Anies. Mereka yang menjelaskan, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Mungkin Pak Pramono mendapat masukannya kurang bagus dan mereka juga menyepakati bahwa Presiden saja bisa menentukan alfa 0,9 di tahun 2025. Kenapa di tahun ini turun? Itu juga tadi hal yang kami tekankan. Harusnya hitung-hitungannya diambil dari nilai alfa yang paling tinggi 0,9. Dan mereka dari kedua pihak tadi, dari kementerian sangat memahami itu dengan kondisi DKI Jakarta saat ini. Mungkin itu kawan-kawan, harapannya sebelum tanggal 7 DKI Jakarta, sebelum ada putusan UMSP, kita sudah bisa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta. Melalui mereka yang memfasilitasi, nanti kemungkinan pertemuan bisa di istana atau di kementerian. Seperti itu yang informasi tadi. Jadi kami sudah diberikan kontak supaya memberikan mengingatkan mereka untuk sebelum tanggal 7 kita segera melakukan pertemuan. Dan harapannya teman-teman, mudah-mudahan perjuangan kita DKI Jakarta Jabar mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan kawan-kawan dari kementerian tadi, mudah-mudahan dengan ketidaktahuan gubernur ini bisa dirubah semua keputusan yang sudah ditetapkan. Seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Intan Indria Dewi, Ketua DPD SPN Provinsi Banten. Hari ini kawan-kawan Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten melakukan aksi solidaritas untuk kawan-kawan Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, menuntut agar adanya revisi terkait dengan UMSK untuk kawan-kawan di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah kami juga meminta atau kepada Menseknek dan juga Wamenaker terkait beberapa hal dari Banten. Meskipun di Banten sudah ditetapkan UMK dan juga UMSK sesuai dengan rekomendasi Bupati dan Wali Kota, tetapi kami menyampaikan bahwa yang pertama, untuk disparitas upah yang ada di Provinsi Banten untuk kota Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak dan juga Kabupaten Pandeglang agar mendekati angka KHL seperti yang dirilis oleh pemerintah, bahwa kebutuhan hidup layak di Provinsi Banten itu 4,2 juta, tetapi untuk Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang masih di bawah 4,2 juta. Yang kedua, kami menyoroti terkait dengan pengecualian ada sektor padat karya, karena sempat dalam klausa rekomendasi dari Bupati Tangerang yaitu mengecualikan sektor padat karya di dalam penetapan UMSK. Maka kami menyampaikan bahwa tidak boleh ada pengecualian satu sektor pun, baik itu sektor padat karya atau sektor apapun dalam penetapan UMSK untuk di Provinsi Banten ataupun di provinsi yang ada di Indonesia. Itu dari saya, terima kasih, dan solidaritas ini tentunya untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Hidup buruh! Ada pertanyaan, silakan. Cukup ya kawan-kawan ya. Baik, itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup KSPI! Terima kasih. Luar biasa. Kelas sekali. Cek 1